Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rahmawati, NIM 18520034, jurusan akuntansi. Yang saat ini akan saya bahas yaitu tentang praktikum audit bertopik pemeriksaan atas siklus penjualan dan penagihan piutang. Baik, kita akan mengisi yang pertama yaitu kertas kerja piutang usaha. Yang pertama PT Krakatau tercatat per klien pada tanggal 31 Desember 2018 sejumlah 33 juta. Namun terdapat adjustment dikarenakan pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SC nomor 231 tercatat 2 kali. Maka jurnal yang digunakan adalah penjualan 10 juta, PPN keluaran 1 juta pada piutang usaha 11 juta. Kemudian karena kita menggunakan pencatatan perpetual, maka kita menjurnal persediaan pada beban pokok penjualan sekitar 11 juta. Selanjutnya, PT Merdeka dicatat 103.960.000 dianggap per audit sesuai. Kemudian nomor 3, PT Orientasi 11 juta pada tanggal 31 Desember per klien terdapat adjustment dikarenakan PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan tim miliknya kabur ke Swiss. Kemudian PT Lestari dicatat per klien pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 59 juta. Terdapat reklasifikasi 1. Karena menurut prosedur alternatif atas konfirmasi piutang yang tidak dijawab atau tidak setuju dengan melakukan pemeriksaan terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, yaitu sebagai berikut. PT Lestari tercatat 36.750.000. Maka jurnalnya adalah piutang usaha PT Zebra Pratama pada piutang usaha Lestari sebesar 15 juta. Kesalahan pencatatan pada PT Zebra Pratama. Kemudian PT Nuansa dan PT Pelita dan PT Queen menurut pencatatan per klien dan per audit tanggal 31 Desember 2018 dinyatakan sesuai, maka tidak ada adjustment atau reklasifikasi. Kemudian PT Sejahtera pada tanggal 31 Desember 2018 per klien dicatat 107.871.500, namun terdapat adjustment karena PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.571.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah ditutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Maka jurnalnya adalah penjualan sebesar 20 juta, PPN keluaran 2 juta, pada piutang usaha 22 juta. Karena menggunakan perpetual, maka persediaan pada beban pokok penjualan sebesar 15.910.000.
disebabkan karena pembatalan pengiriman barang pada PT Sejahtera. Pada PT Wahana dicatat per klien Rp151.500.000, terdapat adjustment sebesar Rp1.500.000. Kemudian PT Rimba, menurut pencatatan per klien dan per audit dinyatakan sesuai sebesar Rp27.500.000. Kemudian PT Tempo, menurut pencatatan per klien pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat 15 juta. Kemudian terdapat adjustment sebesar 15 juta. Karena penggelapan uang yang berasal dari pelunasan PT Tempo oleh salesman, yaitu jurnalnya beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 15 juta. Kemudian PT Zebra Pratama, menurut pencatatan klien terdapat 55 juta, namun terdapat reklasifikasi sebesar 15 juta. Maka pencatatan per auditnya 70 juta. Kemudian PT Zeira, pencatatan per kliennya 159 juta. Kemudian terdapat adjustment sebesar 400.000. Karena pencatatan pelunasan piutang pada PT Zeira jurnalnya, maka kas dan setara kas pada piutang usaha sebesar 400.000. Maka pencatatan per audit sebesar 158.600.000. Kemudian EQV USD 20.000, menurut pencatatan per klien 90 juta, terdapat adjustment 210 juta. Karena piutang usaha pada laba valuta asing sebesar 400. Karena piutang usaha pada laba valuta asing sebesar 210 juta. Dikarenakan mencatat penyesuaian kurs pada piutang Corbox INC USA. Kemudian EQV USD 40.000, menurut pencatatan per klien sebesar 82 juta, terdapat adjustment sebesar 418 juta. Alasannya sama dengan EQV USD 20.000. Maka menurut pencatatan audit adalah 600 juta. Selanjutnya kita bahas tentang kertas kerja piutang. Yang pertama yaitu usaha. Menurut pencatatan per klien pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat 11.990.973.240 rupiah. Terdapat per di debit sebesar 841 juta diambil dari jumlah per keseluruhan pada kertas kerja piutang usaha. Kemudian terdapat per kredit sebesar 75.900.000 rupiah didapat dari jumlah keseluruhan per kredit pada kertas kerja piutang usaha. Maka menurut catatan per audit terdapat 12.756.073.240. Kemudian
lain-lain menurut pencatatan per klien dan per audit sama, yaitu 85 juta. Kemudian selanjutnya kita mengisi tas kerja daftar konfirmasi. Untuk mengisi data tersebut, kita melihat pada halaman 11 buku 1 untuk hasil konfirmasi 1 dan 2, yaitu pada PT Krakatau terdapat konfirmasi 1 dan 2, yaitu NR, tidak ada jawaban. Kemudian PT Merdeka, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, tidak ada jawaban pada hasil konfirmasi 1 dan 2. Kemudian PT Pelita, pada hasil konfirmasi 1 tidak ada jawaban. Kemudian PT Quiner, pada konfirmasi 1 dan 2 tidak ada jawaban. Kemudian PT Sejahtera, pada hasil konfirmasi 1 terdapat jawaban konfirmasi yang tidak cocok. Maka perbedaan tersebut sebesar 22 juta. Selanjutnya PT Wahana, selanjutnya PT Usaha Lancar, pada konfirmasi 1 dan 2 tidak ada jawaban. Kemudian PT Wahana, pada hasil konfirmasi 1, jawaban konfirmasi tidak cocok hasilnya. Perbedaannya yaitu 1.500.000. Kemudian PT Rimba, pada hasil konfirmasi 1 memberikan jawaban tidak cocok. Hasil perbedaannya sebesar 11 juta. Kemudian PT Tempo dan PT Zebra Pratama, pada hasil konfirmasi pertama menyatakan tidak cocok. Kemudian pada perbedaannya besar 15 juta. Selanjutnya PT Zaira, pada hasil konfirmasi 1 menyatakan tidak cocok sebesar 400.000. Kemudian Korbok INC, Royal INC memberikan hasil konfirmasi yang pertama, yaitu jawaban konfirmasi yang cocok. Selanjutnya kita meringkas hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Terdapat 2 konfirmasi, yang pertama pada tanggal 14 Januari 2019, kemudian pada tanggal 1 Februari 2019. Untuk dapat mengisinya, kita melihat pada kertas kerja daftar konfirmasi, yaitu saldo menurut konfirmasi yang menganggapnya cocok itu hanya 2, maka jumlahnya 272 juta. Menurut presentasi per tahun sebesar 2,27%. Kemudian hasil konfirmasi RD atau konfirmasi yang tidak cocok sebesar 7 orang. Jumlahnya 574.931.500. Presentasi per tahun berjalannya 4,79%. Kemudian selisih dengan pembukuan klien menurut jumlah 44.900.000. Kemudian presentasi tahun berjalannya 0,37%. Presentasi tahun berjalan diambil dari selisih dengan pembukaan klien dibagi dengan total jumlah piutang usaha dikali 100%. Kemudian yang tidak mengkonfirmasi sebanyak 7 orang dengan jumlah 99.141.740. Kemudian total yang dikirim sebesar 16 juta sebesar 11.946.073.240.000.
Kemudian pada konfirmasi 1 Februari 2019 dengan mengisi kertas kerja ringkasan hasil dari konfirmasi positif piutang usaha. Yang pertama, konfirmasi CP 1, kemudian hasil konfirmasi RD 0, selisih dengan pernyataan klien sebesar 891.831.500. Kemudian kembali melalui pos 0%, konfirmasi tidak kembali sebanyak 6 orang, jadi jumlahnya 742.114.140. Kemudian total yang dikirim 7 sebesar 11.099.141. Mohon maaf, 11.090.973.240. Kemudian kita mengisi kertas kerja penjualan. Pada kertas kerja penjualan diminta hanya mengoreksi penjualan atau retur penjualan. Kemudian untuk dapat mengisi dilihat pada buku 1 halaman 56 bagian tengah. Pada penjualan terdapat per debit dari adjustment 1 dan 4 sebesar 30 juta, kemudian per kredit dari adjustment 2 sebesar 180 juta. Maka catatan per audit pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 42.862.087.000. Kemudian retur penjualan per klien pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 125.253.000 dan sama menurut pencatatan per audit. Kemudian yang terakhir yaitu uji transaksi penjualan dan piutang. Untuk mengisi kertas kerja ini, maka kita harus melihat dokumen-dokumen yang tercatat pada halaman 62 buku 1. Yang pertama ada surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan, jumlah, baik bukti pendukung, otorisasi, footing, pemeriksa pencatatan ke buku penjual, kartu piutang, dan buku besar. Contoh yang pertama, mengenai surat jalan pada tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 229, kemudian faktur penjualan pada halaman 65 tanggal 26 Desember 2018 nomor 229. Nama pelanggannya yaitu PT Zeira. Kemudian jumlah tersebut dihitung dari, jumlah tersebut dilihat dari faktur penjualan sebesar 144.181.818. Dihitung dari kuantitas dikali dengan harga satuan, karena pada waktu itu terdapat penjualan Rukovin SP500 dengan kuantitas 8.600 kg dengan harga satuan 16.765. Maka tercatat 144.181.818. Kemudian di pendukung dicentang karena PT Subus mempunyai surat jalan dan faktur penjualan. Karena surat jalan dan faktur penjualan merupakan sebagai bukti pendukung. Selanjutnya, otorisasi. Otorisasi merupakan surat jalan ataupun faktur penjualan. Otorisasi merupakan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani atau sebuah kelengkapan dalam sebuah
dokumen. Kemudian footing. Footing merupakan auditor telah meng-cross-check mengenai perhitungan dari faktur penjualan karena dari harga yang didapat dikenai PPN sebesar 10%. Dan menurut perhitungan auditor dengan pencatatan terdapat hasil yang sama, maka ditentang. Kemudian jangan lupa seorang auditor harus memastikan bahwa PT Zera juga melakukan pencatatan pada buku penjualan, kartu piutang maupun buku besar. Jika perusahaan tersebut melakukan pencatatan pada buku penjualan, kartu piutang ataupun buku besar, maka semua dicentang. Jika tidak, maka diberi tanda silang. Kemudian yang kedua, surat jalan dan faktur penjualan. Kemudian faktur penjualan dan surat jalan pada Forbox INC sebesar 81.818.018. Menurut dokumen PT Forbox pada surat jalan tanggal 28 Desember 2018 dengan nomor 230. Kemudian faktur penjualan dengan tanggal 26 Desember 2018 dengan nomor 230 terdapat jumlah 81.818.182. Karena 90 juta yang dicatat pada faktur penjualan merupakan input bersama PPN. Maka dari itu, kita menghitung DPP-nya sebesar 100 dibagi 110 dikali 90 juta, maka ketemu hasil yaitu 81.818.188. Menurut bukti pendukung, otorisasi, footing, buku penjualan, buku piutang, kartu besar, semua memiliki. Kemudian PT Krakatau pada surat jalan dan faktur penjualan dengan tanggal yang sama yaitu 28 Desember 2018 dengan nomor 231 terdapat jumlah 10 juta hasil dari penjualan Rukofin SP 1.500 dengan kuantitas 500 kg dengan harga satuan 20 rupiah, maka terjual 10 juta rupiah. Menurut bukti pendukung, otorisasi, footing, buku penjualan, kartu piutang, dan kartu besar memiliki data pendukung. Kemudian pada Royal INC pada tanggal 28 Desember 2019 mengenai surat jalan dan faktur penjualan terdapat jumlah 165.454.545 rupiah. Jika dapat dicatat sebesar 165.454.545 dikarenakan faktur penjualan Rukofin SP 1000 kuantitas 10.000 kg harga satuan cuma $4, maka dapat 40.000. Kemudian DPP-nya yaitu 182 juta. Jadi ini termasuk input dengan PPN, maka dari itu kita akan menghitung DPP-nya yaitu 100 dibagi 110 dikali 182 juta, maka yang ketemunya hasil 165.454.545.
Kemudian selanjutnya PT Sejahtera dengan surat jalan dan nomor faktur penjualan yang sama terdapat jumlah 20 juta. Menurut bukti dukung otorisasi, footing, penulisan kertas kerja, penjualan kartu piutang, buku usaha, didapat pendukung yang kuat.